By the way Bun, kenapa di Jis kemarin gak datang? Kan Al kan Dul juga main ya? Dul juga main kan? Iya. Ada concert, why didn't you come and support? Biasanya kan Bunda kalau ada anak-anak main, pasti you're the first person yang akan support anak-anak. Ya gue nggak tahu, gue nggak diundang juga. Apa? Gue nggak tahu dan gue juga apa fungsinya gue di situ kan? Gitu. Support anak-anak gitu enggak? Ya udah biarin anak-anak aja. Tapi kalau diundang juga nggak bakal datang kok gue. You're kind of person that forgive and forget or forgive but never forget. Gue bersahabat sama orang itu penyakitin gue, tapi buat gue selama dia mengakui, dia minta maaf dan dia tidak mengulangin lagi, ya udah itu kesalahan kekhilafan sekali. Tapi kalau dia ngulangin lagi dan itu gue masih berteman sama dia, yang goblok itu gue, gitu aja deh. Papasan satu ruangan sama Mas Dhani, lu say hi dong Bun? Enggak say hi? Enggak. At all? When was the last time you talk with him? Mau dibahas nih? Penasaran? Aku pengen house tour ke rumah siapa lagi? Seperti biasa, aku paling suka yang namanya ngecek, ngedobrak rumah public figure, rumah artis, rumah orang-orang keong. Supaya apa? Menginspirasi kita. Insya Allah kita diberikan rezeki sama Tuhan. Kalau mereka bisa, semoga rezeki kita juga bisa mengikuti mereka. Dan ini juga bisa jadi bahan untuk referensi buat kalian yang suka seperti aku ya. Ribet banget kau itu. Yang sama seperti aku paling suka yang namanya interior design. Ngeliat rumah orang, siapa tahu nanti kalau ada rezeki bikin rumah kayak gini. Karena ini adalah salah satu rumah artis yang menurut aku one of the best. Siapakah dia? Bunda Korla? Bukan. Bunda Sarwenda? Bukan. Bunda Ashanti? Bukan. Bunda siapa ya? Kita masuk yuk, let's go. Pintunya aja udah berbeda, kau lihat ya kan, tamannya kau lihat. Memang kalau orang keong berbeda ya guys ya. Pintunya ini gede banget guys, gue pikir lemari tadi depan. Gede banget, buset. Tapi biar bagaimanapun juga, aku copotin dulu ya karena menghargai tuan rumah. Tuh, simple, tanaman-tanamannya nggak heboh apa kebanyakan. Yuk, let's meet the person. Assalamualaikum. Mana Bunda? Wah, mana Bunda? Bunda Maya. Anak Bunda. Bunda Maya everybody. Bun, mau lihat rumah boleh kan? Boleh dah. Asik. Nih rumah Bunda ini katanya lagi viral di TikTok, di Instagram. Kenapa? Karena rumah Bunda itu bener-bener katanya bagus banget dan katanya mehong banget. Katanya kalau nggak salah habis sekitar, kalau nggak salah nih Bun bener ya, katanya hampir sekitar 65 M ya. Main ngejawab. Mau dong, langsung gitu, gue juga mau. Gila. Nggak, tapi bener gak sih? Ya enggak lah. Sampai MM-an. Ada Bunda orangnya kan gitu loh, profil. Tapi ini 30 M lebih dong bangunnya dong Bun. Enggak. Masa sih? Ini kan satu lantai, Say. Tapi kan ini mahal-mahal semua loh Bun. Enggak juga. Serius? Serius. Enggak 30 berapa? 29? Enggak. Beneran dia kan cuma kalau di bangunan tanpa servis kan cuma 267. Tapi kita pengen lihat ya dalamnya kayak apa. Yuk guys, kita masuk. Let's go. Bunda, kenapa begitu masuk rumah Bunda memang langsung selalu harus ada piano? Yang dulu kan, ini yang dulu kan? Dulu ya. Ini piano yang dulu? Piano yang dulu yang di rumah sebelah. Oh, oke. Nih, jadi aku tuh pernah pas pandemi ya Bun ya. Iya. Kayaknya sekitar 3 tahun yang lalu datang ke rumah Bunda. Dan honestly pas ngeliat kemarin di vlognya Titi, gua tuh pikir ini bukan rumah yang sama. Ini bukan rumah yang sama. Bukan rumah yang sama, tapi tanahnya yang sama. Tanahnya sebelahnya. Oh, yang Bunda bilang, bener-bener waktu itu kan kita nge-vlog, Bunda bilang, nih gue beli tanah di sebelah, ntar mau gue bangun gitu kan. Oh, ini nih. Ini. Oh alah, jadi ini yang bangun Bunda apa suami Bun? Yang beli gue. Yang beli tanahnya Bunda? Yang bangun konstruksinya gue. Yang interiorin laki gue. Interior tuh yang mahal loh Bu. Itu dia, maksudnya itu. Tapi juga
beli tanahnya juga nggak murah juga. Iya iya, jadi dari zaman bunda dulu ratu apa segala macem Duo Maya itulah hasilnya tuh beli terus tanah itu. Itu rumah sebelah. Rumah sebelah. Iya. Terus beli lagi sebelahnya. Iya. Oh, ini si piano yang Di rumah lama. lu bawa ke sini. Iya. Ini dimainin nggak sih Bun? Anak gue sih kebanyakan main piano ini, tapi gue juga kadang-kadang kalau misalnya suatu saat gue lagi susah tidur tiba-tiba ada nada yang lewat gitu, karena masih gue mainin, gue rekam nadanya gitu loh, karena gue tiba-tiba kan takutnya mood gue lagi pengen balik ke musik udah ada lagu-lagu. Iya. Karena kan orang tuh kadang-kadang gini Bun, kalau misalnya punya rumah tuh either punya piano atau kolam renang atau gym, punya aja, tapi nggak semua orang dipakai beneran, ya kan? Kalau gue bilang tuh bathtub. Oh bathtub juga iya benar-benar. Bathtub juga. Betul. Gue nggak pernah pakai sampai bocel udah. Yang bener lo. Mau gue renovasi sekarang, mau gue ganti keramiknya. Jadi lo nggak pernah pakai bikini gitu berenang gitu nggak pernah? Kagak lah, nggak pernah gue sama sekali, gue malas basah-basah. Yang bener lo Bun. Malas ngeblol lah ya gitu. Masa sih? Iya. Iya maksudnya kan tinggal istrinya Irwan Musa tinggal telepon Irwan Salon, Irwan Tim nggak ya beda Irwannya. Aduh. Lu males? Rambut, iya, lu males emangnya ngeblo apa gitu? Males gue. Oh, males. Jadi alah. gue ya paling bathtub kalau renang kan harus kan gitu loh. Udah. Iya. Kalau bathtub dipakai nggak sering? Nggak pernah. Yang bener Bun. Nggak pernah juga. Gue bukan orang yang suka berendam. Jadi lo tuh lebih ke shower woman gitu ya? Gue mandi bebek. Mandi orang kucing. bilang. Mandi bebek. Oke Bun. Bunda, Mel. meja makan gedong gede. Ini kepake apa Saya enggak? suka yang gedong-gedong. Suka yang Oh saya bisa Emang iya lihat. aja. Suami bukan sih? Dia Middle East. Middle East, wow, Timur tererere. Jujur ya, ini kita we're discussing as a adult women ya. Ada bedanya nggak menikah dengan produk lokal, if I can say that, atau dengan produk import? Karena kan you pernah sama. Dia kan half Iraki. Iya setengah. Dia ada Indonesianya. Tapi menurut aku ya, Mas Irwan tuh lebih kalau fisik ya lebih keluar sih menurut Iya aku sih. Middle East gitu. Yang paling kerasa beda apa? Cara dia menghargai perempuan sih. Jadi mungkin sorry, bukan cara menghargai perempuan. Kalau orang bule itu kan lebih Ekspresif. bukan sekedar ekspresi. Orang bule itu kan kalau dia kan Amerika, dia tinggal di Amerika. Lahir Surabaya tapi tinggal di Amerika. Yeah. Jadi dia itu mungkin budaya Amerika. Jadi kalau sama pasangan tuh nggak ada yang namanya saling overpower tuh nggak ada. Jadi balance everything. Kan kayak lo sama laki lo kan pasti juga sama-sama menghargai kan. Betul. Kalau orang Indonesia yang benar-benar Indonesia kan belum tentu, kadang-kadang gue adalah Ada patrilineal. Iya. Jadi kalau sama Mas Irwan tuh Bunda everything balance sama-sama. Semuanya. Iya. Honestly pada saat pernikahan kedua ini Kecuali finansial ya. Kalau finansial itu gak balance ya. tapi jujur ya Bun, pada saat lo kemarin divorce ya bercerai, lo tuh emang were you looking emang for the guy that as rich as Mas Irwan, atau emang itu sebetulnya tidak menjadi salah satu klasifikasi, atau mungkin kan ada perempuan-perempuan yang udah ngerasa karena kan lo udah mature saat itu, udahlah gue mau nyarinya emang udah. Ya, gue mencari orang yang pinter. Orang pinter dan kreatif itu pasti dia akan sukses. Jadi pinter dan kreatif. Karena kan gue tipe orang kreatif ya. Iya, Gue juga orangnya yang nggak bisa diem, betul. Dan gue selalu mencari, gue pengen bikin apa lagi. Jadi akhirnya gue akan mencari orang-orang yang di atas gue. Yang arti kalau misalnya gue buntu ke kreativitasan gue, otomatis gue akan mencari pasangan yang jauh lebih pintar dari gue. Betul. Nah biasanya orang-orang seperti itu pasti akan sukses gitu loh. Karena ya itu tadi ada modalnya. Gitu loh. Jadi ibaratnya dia mau dilempar di hutan manapun dia pasti akan hidup. Betul. Gitu. That's right. Jadi kebetulan emang, tapi gue juga minta sih, minta ke Tuhan ya. Gue tidak mencari, kalau dia nggak kaya gue nggak mau, enggak. Tapi gue minta sama Tuhan aku minta sekalian aja konglomerat, udah. Did you ask that to God? Iya. Lo minta konglomerat? Iya. Salah gue kemarin gue. Lo mintanya bule sih. Gue nggak bilang minta konglomerat. So you were asking for detail ya Bun? Detail. Kenapa minta konglomerat? Kenapa nggak minta the famous musician lagi? Maksudnya gini, yang lebih sukses daripada yang pertama misalnya. Tapi kan lo emang musik banget gitu loh. Gue tau diri gue orangnya susah untuk nurut sama orang. Oh, tos dulu dong.
Bukan berarti gue pembangkang kan? Iya, true. Gue akan nurut dengan seseorang yang bisa jauh di atas gue. Kalau orang itu misalnya dia merasa bahwa gue adalah laki-laki, lu harus nurut gue. Tapi lu tidak, misalnya orang itu nyuruh gue nurut sama dia, tapi apa yang diperintahkan dia tidak sesuai dengan mulutnya, ya gue gak akan nurut. Jadi misalnya gini, Maya, kamu tuh harus mandi ya, harus mandi sehari 3 kali. Tapi yang ngomongin gak mandi sehari 3 kali. Dakian tebel gitu ya. Dia cuma mandi sehari sekali, ya gue gak akan nurut dong. Atau misalnya dia apa yang diomongin selalu kontradiktif. Kamu nggak boleh begini, tapi dia gitu. Nah itu gue akan nurut. Jadi lo tuh living by example ya? Iya. Jadi menurut lo sepanjang, berapa tahun sekarang pun nikah sama Mas Irwan? 4 tahun. 4 years ini Mas Irwan tuh bisa bikin bunda paling nggak jauh lebih nurut karena giving by example. Ini gue nurut. Ini benar-benar nurut? Bukan nurut ya, ini saking dia tidak pernah ngelarang gue, sampai akhirnya gue males ngapa-ngapain. Wow. Ngerti gak reverse psychology? Jadi kalau misalnya gue dibilang, Maya kamu gak boleh kerja, malah lu sebaliknya. Siapa lo gitu kan? Malah lu sebaliknya. Gue sebaliknya. Karena dia tidak pernah ngelarang gue, jadi gue malah gue udah cukup lah, gue pensiun aja di musik deh, gue pengen jadi ibu rumah tangga yang menikmati hidup aja deh. Jadi kayak ngerti gak sih? Betul. Bukan gue nggak nurut, nah gue butuh orang yang jauh di atas gue banget, supaya gue merasa security gue, sekuritas gue secara misalnya finansial, secara ini realistis loh ya, kita perempuan yang udah punya penghasilan, yang udah mature, udah mature, punya penghasilan, punya rumah, biasa kerja sendiri, biasa pendapatan sendiri. Kalau pasangan gue nggak lebih pintar dan nggak lebih jauh dari gue di atas gue, pasti kadang-kadang dia mau nyuruh apa lah, lo aja gak ada contohnya. Bunda pernah punya hashtag itu adalah makin tua makin bahagia. And I don't know, somehow the universe, afirmasi, Tuhan, ya something, the power beyond ourselves, itu sepertinya menjadikan, karena kan gue ngikutin Bunda ya, you guys pasti tahu ya perjalanan Bunda tuh dari dulu ya bercerai, and then Bunda sempat sendirian cukup lama, and then struggle banget, and then ketemu sama Mas Irwan. Emang kayaknya hashtag kamu tuh menjadi kenyataan ya, Bun? Kan gue percaya doa kan? Right, gitu. Tapi sekarang orang ngelihatnya banyak orang yang iri dengan kehidupan seorang Maya Estianty. Wah, iri. Iri dalam arti gini, di second marriage-nya kelihatannya everything so smooth, so easy. Banyak orang yang akhirnya di second marriage juga tidak semudah Bunda gitu loh. Iya sih. Naik private jet, and then punya suami yang kayaknya easy to get along with gitu loh. Iya. Tapi kan again, aku percaya setiap pernikahan itu tidak mungkin sesmooth itu, semudah itu. Pasti ada struggle-nya, pasti ada perjuangan dalamnya. Terlepas dari lo kemana-mana naik private jet, punya suami yang baik, and then your husband become daddy untuk anak-anak step kids-nya juga gitu. Apa struggle terberat dalam rumah tangga yang kedua? Terus nggak ada berat-beratnya, alhamdulillah jangan. Itu mungkin karena sebelumnya kan gue doa kriteria apa yang gue mau dalam mencari jodoh. Mungkin dari 100 doa yang kriteria banyak banget panjang, ntar gue kasih lo, tapi lo buat lo aja ya, lo akan ketawa denger ya, termasuk tulisan konglomerat gue tulis, tapi di luar itu misalnya dia adalah orang yang bijaksana, dia tidak cemburuan, dia orang yang selalu ada kapanpun saat dibutuhkan. Setia? Bukan tiap hari ada lo ya. Setia termasuk. Itu setia, harus. Menghargai perempuan, mencintai keluargaku, mencintai anak-anakku, melebihi dirinya sendiri. Jadi misalnya itu benar-benar yang dimintakan itu loh. Alhamdulillah dari 100%, 80% terkabul gitu. Sama Tuhan. Cuma waktu itu gue bilang tinggi ya gitu. Ternyata dia tingginya sama kayak gue, jadi itu nggak terkabul. Tapi itu oke, udah lebih tinggi. Makanya sekarang ini lebih tinggi. Lebih tinggi soalnya gitu. Tapi apa the most struggle yang Bunda mungkin bisa share, maksudnya showing bahwa tidak ada yang sempurna, tidak ada yang semuanya smooth. You have your struggle juga dengan Mas Irwan. Gak ada tuh, alhamdulillah ya. Berantem gak sih? Berantem jarang. Kan gue bilang laki gue tuh orangnya sangat bijaksana, orangnya kalem dalam arti dia kan bijak. Orang bijak tuh kan tidak marah ya? Cara dia menyampaikan sesuatu tuh bukan dengan cara memaksa. Jadi cara dia menyampaikan sesuatu adalah dengan membuat gue berpikir. Jadi misalnya gini, Melanie, kamu jangan gini, nggak begitu. Jadi Melanie, Maya punya pengalaman gue pada saat gue sakit kemarin tuh gue begini. Dah. Jadi lu mikir sendiri? Lu mikir sendiri kan? Yes. Kira-kira gitu. Oke, dan kayaknya lebih responsif rather than reaktif ya? Daripada, Melanie, lu salah. Iya. Lu harus begini-begini. Benar-benar. Dan kita nggak bisa digituin. Nggak bisa. Kita tipe-tipe orang yang asal female itu langsung, weh ada apa lo gitu kan? When was the last time you guys got argument? Yang massive, gede, berantem? Enggak sih, jarang ya.
sepanjang pernikahan 4 tahun. Paling kalau nonton film kita komen-komenin sesuatu, wah tapi kalau gue gini, kalau gini, oh ini kan lo, itu kan bukan gue, kayak gitu doang. Casual thing dong Bun. Iya, casual aja gitu loh. Wow, perempuan pernah nggak menjadi problem dari rumah tangga? Misalnya gini, bukan perempuan Mas Irwan, enggak, tapi kan the fact that Mas Irwan itu kan seorang yang very wealthy, terus surrounded pasti, mohon maaf nih Bun, sekarang cewek-cewek they don't care, mau bininya Maya Estianty kayak siapa, justru it's a challenge for some women, gitu loh. Gua nggak bilang semua ya, tapi banyak perempuan-perempuan they don't care, udah punya istri kayak enggak, justru mau melihat jadi satu bentuk tantangan gitu. Bunda pernah berada dalam kondisi seperti itu nggak? Misalnya Mas Irwannya digodain apa gitu? Gue nggak peduli ya. Bukan nggak peduli karena gue nggak sayang. Gue udah nggak mau tahu masalah itu. Dalam arti gini, selama gue sama dia sih alhamdulillah tidak pernah ada masalah itu. Nggak pernah dia juga sentak-sentuh telepon, nggak pernah telepon di depan gue, mau ngomong sama siapa gue tahu. Ya. Jadi dia tidak pernah membuat gue curiga gitu loh. Dalam arti dia selalu membuat gue nyaman. Mau tiba-tiba ditelepon siapa seseorang, di telepon pun, ya, kalau dia menerima telepon pun gue tahu orangnya. Jadi pasti ngobrol di depan gue dan ketawa-tawa seperti apa ya kan. Jadi dia alhamdulillah mempunyai kesamaan sama gue adalah orang yang memegang integritas tinggi. That's good. Integritas itu hal yang penting banget. Nomor satu buat kita gitu loh ya. Yes. Karena buat kita, lo percuma lah lo mau ngaku soalin tapi integritas lo gak kemana-mana juga gitu loh. Kalau dia memberikan sebuah contoh yang nggak usah kasih perintah, dia kasih contoh nih. Jadi akhirnya gue ngikutin dengan seperti apa yang dia ini dulu gitu. Wow. Jadi selama 4 tahun menikah sama Mas Irwan Musri, belum pernah tuh Maya Estianty air matanya jatuh gara-gara ada perempuan lain atau apa segala? Jangan. Insya Allah. Jangan sampai ya Tuhan. Maksudnya ini kan sharing ya, bukan kita ibaratnya jadi jumawa ya Bu. Iya, enggak. Sharing ya. Sih enggak ya. Mungkin juga karena termasuk yang doa yang gue minta, gue minta laki-laki yang setia, jujur. Saking jujurnya sampai kadang-kadang nggak perlu diomongin kali yang itu. Too much information ya. Oke guys, let's move. Let's go. Bun, masak nggak? Kadang-kadang. Do you cook for Mas Irwan? Sometimes. Yeah. Tapi Bunda tuh sebenarnya sekarang kan jauh lebih keibuan ya Bun. Kalau dulu kan rock and roll banget gitu Bunda. Kalau dibilang laki masih kayak laki dibilang. Tapi kalau dulu mungkin gue jarang masak. Kalau sekarang mungkin ya sebulan sekali gue masak. Kadang 2 bulan sekali gue masak. Tapi kalau anytime dia nyuruh gue minta misalnya bikinin ini, ya gue bisa bikinin. Oh, tetap kalau diminta sebagai istri tetap hadir gitu ya. Tapi yang gue rasain ya sama Bunda ya kan, maksudnya kita kenal mungkin tidak terlalu dekat, tapi kita kenal tuh dari zaman aku dulu masih kecil kali ya. Mantap. Terus Bunda tuh datang ke acara musik gue, kacamata gede. Itu namanya malas make up, belum tidur ya Nek. Asli gokil ya. Sampai sekarang kayaknya you are a lot more toned down. Maksudnya ambisi ada, ini terlepas dari dapat suami orang kaya, tapi maksud gue ngeliatnya Bunda tuh ambisi juga nggak ngoyo kayak dulu ya Bun. Iya dong. Selalu udah di provide apapun. Kalau kita ngoyo kayak dulu kan kesana kayak apa sih yang mau lo cari? Dulu kan nggak ada pasangan ya kan. Ya gue ngoyo supaya gue bisa killing time aja gitu. Sekarang gue udah punya pasangan. Ya paling gue akan melakukan sesuatu yang gue sukain aja gitu loh. Yang bikin gue happy aja. Yang bikin Bunda sekarang happy dan nyaman ya. Tapi sebetulnya Bun, apa yang terberat dari menikah yang kedua kali? Karena orang kan ada misalnya struggle-nya orang beda-beda. Misalnya ada yang suami yang baru ini sayang banget sama kita, tapi mungkin bukan gak sayang, tapi susah untuk masuk get along sama anak-anak yang mungkin sudah remaja. Alhamdulillah sih. Bun, gila anak lo udah gede-gede banget Bun. Alhamdulillah anak-anak sih terima ya. Nah, gimana caranya? Karena kan Mas Irwan datang pada saat anak-anak sudah terbentuk karakternya. Kan masih orang pinter, dia kan lihai dalam arti udah tahu gimana cara mengambil hati orang ya kan. Berarti dia udah kerja dengan berbagai macam brand internasional yang dia juga bekerja dengan banyak prinsipal-prinsipalnya dia kan. Jadi aku rasa kalau cuma ngadepin LL dulu kayak itu pinat kali ya, gampang banget gitu kan. Jadi dia udah emang pinter untuk mengambil hati anak-anak gue sih. Tapi dia tetap bilang bahwa aku bukan bapaknya. Tetap ada bapaknya yang kandung, aku menghargai. Tapi kadang ketika anak-anak ini jatuh, aku siap menerima mereka. Gitu. Aku sebagai peran pendamping lah gitu loh. Iya. Tapi modelnya Mas Irwan dan Bunda nih
Kalau Bunda kan so much easier, Mas Irwan gak ada anak soalnya. Kalau Mas Irwan misalnya modelnya gini, ada kan yang stepdad itu kan nggak enak karena bukan anak sendiri gitu loh Bun, bukan darah daging ibaratnya ini, sorry ya. Misalnya kalau kita anak sendiri kan kita mau marahin sekencang apa, kita masih lebih leluasa. Ada yang stepdad tuh mungkin agak sedikit maju mundur, kalau marah mungkin mamahnya. Kalau iya, dia juga gitu. Sama ya. Karena dia bilang bahwa gue bukan bapak kandungnya. Jadi kalau ada apa-apa, aku bilang sama kamu dulu, kamu sampaikan ke anak, misalnya gitu. Atau misalnya, ya dia merasa bahwa gue adalah orang yang terakhir bergabung dan gue tidak ada nggak mungkin secara ini gue melompati kamu yang sudah memiliki anak-anak ini. Gitu kan. Iya. Tapi anak-anak sekarang gimana? Sayang? Anak-anak sayang. Kalau misalnya ada anak gue yang tiba-tiba dad, aku lagi mau punya ngedate nih dad, di mana mau makan dad, ada ide nggak dad gitu? Di sini El. Nanti daddy arrange ya, gitu. Udah dia tinggal dinner aja sama cewek siapa gitu. Daddy yang arrange semua. Daddy yang arrange makanannya, ininya, itunya gitu. Pokoknya tinggal anak gue tinggal datang aja gitu. Itu bahagia banget lu Wan. Banget. Bahagianya mesti gini, lebih bahagia daripada lu diajak private jet atau apapun. The fact that your husband now love your kid that much, benar gak sih? Contoh kemarin misalnya ke Bangkok gitu ya, kita mendadak pergi ke Bangkok gitu, terus tiba-tiba kita tuh kita ke Bangkok bukan karena apa-apa, karena dulu yang satu-satunya nggak ikut bapaknya pergi ke luar negeri kan, cuma tinggal yang sisanya cuma dulu sendiri kan, Al sama El ikut bapaknya pergi ke luar negeri. Terus aku mau Mas Irwan, kita ajak dulu yuk pergi kemana yuk? Ke Bangkok aja deh, nggak pakai visa ya kan gitu. Kita ke Bangkok, terus selama kita pergi tuh yang dijajanin mesti dulu mulu. Dulu belanja botol, ini belanja botol gitu loh. Jadi, gue pikir gak apa-apa deh, maknya nggak dibelanjain, tapi anak gue itu udah lebih dari gue dibelanjain. Bener, setuju sih. Karena kan nggak semua bisa ibaratnya itu privilege dari Tuhan deh Bun, iya dong, bener gak? Betul. So apa di hidup lu sekarang challenge-nya apa Bun? Maksudnya kamu sehat, alhamdulillah, and then dapat suami yang baik, anak-anak juga semuanya sekarang. Kemarin jangan challenge lah, udah capek. Nggak challenge, maksudnya bukan challenge, struggle-nya Bunda saat ini di usia Bunda yang sekarang. Kan pasti nggak mungkin. Blessing always comes with ada tesnya juga dong Bun, pasti. Enggak juga sih. Gue tinggal di rumah pejaten ini 3 hari. Di apartemen Mas Irwan 3 hari. Nggak menjadi problem. Kita happy. Kita bisa punya me time masing-masing, ya kan? Punya privacy-nya masing-masing. Anak-anak juga punya privacy-nya masing-masing, ya kan? Mungkin yang kekurangannya adalah jarang ada waktu berkumpul satu semua ini yang akan menjadi challenge kita ya. Tapi buat kita bukan problem sih itu. Malah menjadi mungkin karena gue juga dari kecil kebiasaan bahwa kita punya waktunya masing-masing lah gitu loh. Nggak suka diribeti dengan kita harus kumpul tiap hari gitu. Gitu. Jadi appreciate each other's privacy ya. Jadi di usia Bunda sekarang 40 something ini, apa yang Bunda masih pengen dalam hidup Bunda? Because I think you have everything in life. Kalau boleh minta nih. Lihat anak gue sukses dan nikah dan punya keturunan cucu lah gitu. Itu yang belum. And they're happy. Iya. Itu yang Bunda pengenin ya. Iya. Itu dan sih. Kita dikasih sehat ya Bun, untuk menemani mereka ya. Betul. Itu yang paling penting. Kalau boleh ya Tuhan dikasih umur panjang dan sehat untuk bisa nemenin anak-anak ini ya Bun. Betul. Right. Oke, kita pengen lihat ini adalah 100 spot utama di rumahnya Bunda yang menurut gue ini modelnya kayak rumah-rumah orang Amerika. Coba kita lihat. Ini keren banget loh Bunda. Very simple. Ini siapa? Mas Irwan juga dong pasti yang dia ada interior desainernya ada sih. Iya. Wow. Terus sofanya gede, udah simple, putih gitu ya. Buat nonton film. Bunda masih nonton? Ya serial TV sih. Netflix apa gitu nonton dong. Disney, iya. Go lah. By the way Bun, kenapa di Jis kemarin gak datang? Kan Al kan Dul juga main ya? Dul juga main kan? Iya. Ada concert, why didn't you come and support? Biasanya kan Bunda kalau ada anak-anak main, pasti you're the first person yang akan support anak-anak. Ya gue nggak tahu, gue nggak diundang juga apa? Gue nggak tahu dan gue juga apa fungsinya gue di situ kan? Gitu. Support anak-anak gitu enggak? Ya udah biarin anak-anak aja. Tapi kalau diundang juga nggak bakal datang kok gue. Tapi kalau ketemu papasan satu ruangan sama Mas Dani, lu say hi dong Bun? Enggak say hi? Enggak. At all. When was the last time you talk with him? Mau dibahas nih? Tidak, you guys kan tidak couple anymore, tapi kan you guys parents for these 3 kids. Masa nggak? Biasanya kan orang tua nih yang bercerai tetap ada obrolan seputar anak gitu. Nggak cocok sih kita ya. Not at all.
Jadi kalau misalnya memutuskan something yang berhubungan Eldul, Udah masing-masing aja. Anak-anak juga gede ini kan. tapi so when was the last time you talk with Mas Dhani? Udah lama enggak. Lama banget. Lama enggak. Enggak, Karena kita nggak enggak. cocok aja udah gitu. Iya. Tapi bukan berarti ada perasaan kesel, benci. Udah situ udah all gone. Waduh, udah masa lalu sih udah Iya. nggak ini ya. Cuman ada sifat yang mungkin kita nggak match aja gitu. Iya. Tapi anak-anak gimana tetap masih bisa respect the dad? Itu wajib. Harus. Gue bilang harus. Lu harus respect Iya. kepada kedua orang tuamu, harus menghormati dan harus ya bukan harus ya itu kewajiban ya. Cuman aku bilang apapun yang terjadi dengan ayah bundamu, ada kegesrekan kita ya, kamu harus terima bahwa itu adalah orang tuamu gitu. Mau segimanapun lu enak, that's your parents. That's your parents, gitu. yeah, Sama betul. aja kayak kita balik. Kamu mau geblek kayak gimana, kita menerima kamu sebagai anak kita gitu loh. Gitu. Betul. Bunda gimana nanti kan Al udah pacaran, El udah dulu. Enggak lagi jomblo. El lagi jomblo. Dulu dong, maksudnya kan at some point kayaknya mereka bentar lagi bisa aja menuju ke situ. Bisa. Iya kan? Alhamdulillah kalau cepet. Betul kan? Apa yang Bunda kan walaupun Bunda pernah divorce, of course as a parents Bunda nggak pengen dong the same thing happen to your kids. Apa yang Bunda sampaikan kepada anak-anak? Maksudnya gambaran mengenai pernikahan apa yang Bunda share ke mereka? Gue selalu bilang gini, once you commit itu adalah komitmen. Jangan pernah kamu komit terus kamu kanan kiri masih pengen selingkuh sana sini. Please, tolong jangan. Kalau kamu masih gak bisa untuk jadi punya satu, Gak usah nikah. Gak usah nikah dulu deh. Daripada kamu menyakiti hati perempuan, gue bilang gitu. Satu. Kedua, kamu udah harus siap dengan mencari nafkah untuk anak istrimu. Kalau kamu That's memutuskan important. menikah, kamu harus bisa menghidupi istrimu dan anak-anakmu. Wow. Jadi kalau emang belum siap dengan ini bukan cuma financial again ya, karena banyak orang yang bisa secara financial, Iya. tapi mentalnya belum mampu gitu ya, Bun. Kayak tadi, lo pengen nikah tapi lo masih pengen selingkuh. Jangan. Iya, Lo pengen nikah tapi lo belum punya financial secara nafkah gitu kan. Iya. Jangan. Iya. Ketiga, atau misalnya lo pengen nikah tapi lo belum bisa memberikan contoh kepada anak istri lo. Ya jangan juga gitu loh. Lo harus berubah gitu loh. Oke. Kalau lo mau nikah berarti lo harus siap dengan itu semua gitu kan. Oke. Dengan segala experiences Bunda di belakang, ada slightly kekhawatiran nggak? Anak-anak mungkin maksudnya, karena kan katanya mungkin anak-anak deh monkey see monkey do misalnya, atau Bunda tetap berharap atau kasih jangan sama mereka supaya mudah-mudahan mereka tidak jatuh kepada kesalahan yang sama, lubang yang sama. Gue sih kasih contoh aja sih. Ya peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian ini kan adalah contoh yang bisa dilihat. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Yang Iya. enak jangan diulangin dong. Jangan ditiru. Gitu loh. Apapun yang sifat jelek dari orang tua kalian, jangan ditiru. Kita nanti bukan manusia sempurna, jadi kalau misalnya Bunda juga ada yang kejelekan ya jangan ditiru gitu. Iya. Tapi honoring your parents, menghormati dan menghargai orang Itu tua, wajib. Itu wajib. Itu udah ibaratnya harga kartu mati ya, Mau Bun. ibaratnya emak lo ini atau bapak lo ini kalau Tetap. ngomong teriak-teriak kayak Iya. orang sinting, Iya. that's your parents. Tetap, Lo harus ya. terima itu sebagai kekurangannya dan lo harus bisa memahami. Sama seperti tadi yang gue balik itu Iya. bahwa lo adalah anak gue. Apapun yang terjadi sama kalian ya lo Tetap. adalah anak gue gitu. Benar, tetap gue ambil, tetap gue sayangin ya, tetap gue terima. Bunda Maya tuh orang yang easy to forgive gak sih, Bun? Sangat, Sebenarnya lo? sangat. Walaupun lu kan kelihatannya metal, Wah, keras sangat gitu loh. maaf gue. Tapi jangan bikin gue kesalahan 10 kali ya. Mungkin gue gak bisa maafin. Yang ada goblok aja kalau gue masih deket sama lo gitu kan. Ibaratnya lo nih. Iya. Bikin gue sakit hati sekali. Sekali lo maafin, Gua maafin terus, 2 kali, 3 terus, kali. terus. Kalau 10 kali gue masih maafin lo juga, berarti Iya, gue iya. yang goblok. Ngapain gue deket sama lo? Mendingan kita cut aja deh. Udahlah ya. Nggak usah. Bisa mengasihi dari jauh gitu ya, Iya, Bun. mendingan kita bisa melihat dari jauh. Yang penting energi gue gak bikin lo kesel, Iya, energi iya. lo gak bikin gue kesel. Udah gitu aja. You're kind of person that forgive and forget, or forgive but never forget. Forgive itu tadi, kalau dia 10 kali bikin kesalahan ya mendingan gak usah ditemenin. Iya. Tapi forget nggak? Ada kan Forget. orang yang forgive tapi I would never forget. Forget Ya. Forget, karena Gua buat juga gue sih. ngerasa bahwa apapun terjadi kan semua kan kehendak Tuhan ya kan? Iya, Cuman gak usah deket aja udah. Iya, cukup lah ya. Cukup udah. Berteman juga gitu ya, kita Bun? berdua gak cocok, Benar, berteman begitu. berteman juga gitu. Heeh. Kalau misalnya udah kayaknya energinya toksik nih, Toxic, cabut. cap Potong semua. kaki, potong tangan, udah goodbye gitu loh. Lebih Iya, enak iya. daripada lo punya seseorang toksik gangguin lo energi lo jelek, Iya. lo jadi kotor gitu kan. Alright. Gitu. Jadi
anyone yang mungkin pernah, siapapun deh, maksudnya kan dalam hidup Bunda pernah nyakitin orang pernah nyakitin Bunda. Bunda selalu forgive and forget. Forgive and forget. Sampai hari ini. Forgive and forget. Kalau sekali doang gue forget banget, gila-gilaan itu loh. Terjadi sama sahabat gue gitu loh. Gue bersahabat sama orang itu penyakitin gue, tapi buat gue selama dia mengakui, dia minta maaf dan dia tidak mengulangin lagi, ya udah itu kesalahan kekhilafan sekali. Tapi kalau dia ngulangin lagi dan itu gue masih berteman sama dia, yang goblok itu gue, udah gitu aja deh. Udah tahu juga udah begitu. Tahu dia udah toksik sama gue gitu. Terus kan aja ya. Gitu. Oke, right. Apa arti hidup sih untuk seorang Maya Estianty di usia sekarang? Karena kan your life dari usia 20-an tuh udah terekspos dengan ya like lo kemanapun juga orang tuh tahu kehidupannya Maya Estianty deh gitu. Tapi kalau sekarang Bunda bisa look back, menurut Bunda tuh what is the key of happiness in life? Bersyukur. Susah tuh Bun. Bersyukur. Iya. Sampai sekarang masih terus needs more practice atau sekarang dengan udah bersyukur. Dengan sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur banget. Bersyukur bahwa ya kita dikasih keberuntungan sama Tuhan ya. Dikasih nafas yang enak lah. Masih bisa nafas normal. Bener. Gitu. Nggak separuh hidung mengek gitu kan. Pas kita COVID aja kita udah ya Allah. Gitu kan. Gue bersyukur sih gitu loh. Iya. Dengan perjalanan hidup gue yang dulu sampai sekarang tuh kayaknya banyak keberkahan ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya disuruh ngulang lagi, lo mau nggak jadi anak lu umur 20 tahun lagi? Tidak mau, terima kasih. Udah capek, udah cukup. Udah nggak mau lagi melewati peristiwa itu lagi. Tapi kalau lo nengok ke belakang Bun, lo amazed nggak? Lo bisa ngelewatin semua itu? Amazed gua. Amazed sama diri lo sendiri ya? Amazed, Tuhan gila nyelamatin gue banyak loh, gitu loh. Jadi kayak gila ya Tuhan tuh banyak nolong gue ya. Banyak, oke lah, ibaratnya kita nih manusia banyak ditutupin aibnya gitu banget kan gebek kita dulu kan gitu kan tiba-tiba wah Tuhan banyak luar biasa sama kita loh. Jadi gue tuh bersyukur dan pencapaian gue sampai hari ini tuh apa yang dikasih Tuhan tuh luar biasa banget sih, luar biasa sih. Lebih religius ya Bunda sekarang ya? Pastilah gitu. Iyalah, bertambah usia ya Bu. Iyalah gitu. Kita suka misalnya walaupun ininya masih sobek-sobek ya gitu. Yang penting sininya nggak sobek-sobek. Kita lihat kolam renang Bunda di luar. Yuk, let's go. Ini pasionya Bunda ya Bun. Wow, keren amat. Wow, ini emang warnanya earth tone gini Bun? Iya, earth tone. Oh, Bun kita duduk sini ya Bun? Boleh. Oke. Oh, ada kipas-kipasan. Iya. Itu ada alat olahraga dipakai nggak Bun? Enggak. Simple. Enggak lah. Simple. Ibu maaf ya kalau ngangkat kaki, Bun maaf ya. Simple langsung ya. Enggak lah. Enggak. Ya waktu gue gemuk, kemarin sempat gemuk, gue pakai itu untuk 3 bulan. Pada saat gue udah achieve berat badan gue. Lu langsing lagi sekarang? Ini kan agak subur ya, maksudnya agak montok gitu Bunda ya. Sekarang langsing lagi Bunda? Lumayan, belum gue nggak mau kurus banget sih. Iyalah jangan Bun. Udah tua ini. Ntar jadi kempot gitu kan. Ini lucu banget, ini Mas Irwan juga nih yang nyuruh bikin gini. Ini Instagramable banget loh Bun. Iya, ini tanamannya dia semua yang iniin. Pakai desainer juga sih. Tapi Bunda sekarang kan kelihatannya udah bener-bener kayak your heart udah pure lagi. Kayaknya Bunda tuh udah bener-bener healing dari apapun juga yang ya everything that happen in your life gitu. Dengan ya sekarang ada suami baru gitu. Tapi proses healingnya Bunda bagaimana caranya? Ya. Kan nggak bisa cuma depending sama Mas Irwan dong. Ya itu kan karena dianya canggih dalam hal urusan penyamanan hati. Jadi gue akhirnya healing dengan sendirinya sih. Karena dia tidak pernah memancing hal-hal yang membuat gue teringat masa lalu sehingga itu akan menjadi sebuah penyembuh gue lah gitu loh. Tapi sempat kepikiran nggak pengen nikah lagi Bun dulu? Dulu iya. Oh iya? Iya. Dulu sempat kepikiran nggak pengen nikah lagi, udah pacaran aja deh. Toh nanti kalau nikah juga saling nyakitin ngapain gitu. Tapi pada akhirnya ya dia dengan memberikan contoh yang selalu membuat gue nyaman itu yang akhirnya percaya bahwa dia adalah imam gue gitu loh. Imam gue. Wow. Jadi kalau gue kenapa kalau gini gimana Mas? Nah itu dia kasih contoh tuh, kasih contoh-contoh yang tidak memaksakan gue harus mengikuti apa yang dia omongin. Jadi gue mikir sendiri nih. Iya. Bun, gue kayak nggak pernah denger deh. Bunda pertama kali ketemu di mana sih Bun? Karena sih gue omongin sih itu di pesawat. Di pesawat? Tapi kalau keluarganya gue udah kenal ya. Karena kan pernah jadi ipar yang nggak jadi. Hanya Mas Irwan gue kakakmu itu kan? Kakak gue pacaran sama adiknya ya kan.
Cuman pada saat gue ketemu di pesawat itu, dia waktu itu sama mantan pacar ya, lagi pacaran dia sama anaknya, terus gue nyapa gitu loh. Kebetulan Mas Irwan duduk sebelah gue gitu, duduk sebelah gue di bisnis kan. Sebelah gue ibu gue, dia pacaran ada di belakang. Pakai masker Bunda? Agak. Zaman dulu banget nih. Zaman dulu banget nih tahun 2008 pas 9 gue lupa. Terus gue nyapa sebagai gue adalah ipar lo yang nggak jadi nih. Gitu. Aku kenal adik kamu, aku pernah main ke rumah kamu ya kan. Aku tahu di rumah kamu tuh ada pianonya, ada ininya, ada itunya, ada Sorry, mama. itu ada perasaan suka nggak? Enggak lah. Biasa aja. Ya, enggak lah. Kan itu ada menghormati dia sebagai ini kakaknya mantan pacarnya kakak gue loh gitu loh. Kan. Jadi gue menyapa sebagai kita pernah mau jadi ipar nggak jadi nih Mas gitu kan. Gitu, that's it. Itu ngobrol. Nggak minta nomor telepon dan gue menyapa baik pacarnya, halo. Gitu Oh ada. Oh iya. Akhirnya ya udah berapa tahun kemudian itu pun setelah Mas Irwan single ya gitu loh. Gue dijodohin sama temen gue gitu. Sempet gue nggak mau karena gue ngerasa bahwa ya Allah kok keluarga ini lagi, ya udah deh gitu. Gak ada yang lain nih gitu ya. Ntar bapak gue ketawa-tawa lagi, keluarga musri lagi nih ya kan. Dan dia orangnya emang nice ya, orang nice, humble, dia bisa membawa suasana dengan menyenangkan ya kan. Akhirnya ya gue jalan sama dia jalan sama gue. Kita nggak pernah tembak-tembakan tuh. Kita pacaran nggak pernah. Oh iya udah nggak kayak anak SMA gitu ya Bun. Terus gue bilang, kayak kita kapan pacaran deh? Kayaknya jalan udah sekali, 2 kali, 3 kali sih mungkin belum pacaran. Tapi setelah tahun depannya kita baru jadian. Tapi nggak pernah kan kita nembak-tembakan. Emang anak kecil gituin. Gitu. Jadi udah saling mengerti lah ya. Pas gue 2 tahun jalan, bapak gue yang nanya dia, manggil khusus. Nah Irwan, sini bapak mau ngomong gitu kan. Astaga. Itu yang akhirnya membuat Mas Irwan memutuskan untuk menikah. Bapak gue yang nagih. Ini gimana lo bawa anak gue? Bawa anak gue ada omongan apa nih? Mau serius nggak? Mana gitu. nih? Anak gue buat mainan gitu loh. Bukannya bapaknya Bunda di Surabaya? Pas main di Jakarta pas lebaran. Oh, I see. Udah bilang sama Mas Irwan waktu itu, Mas, kalau ada bapak ibu jangan lama-lama ya. Aku takut nanti ditanyain loh gitu. Dia mau gimana? Feeling gue bener. Iya benar. Dipanggil terus ditanya, terus akhirnya Mas Irwan bilang, ya saya sih tergantung anaknya Pak. Kalau anaknya mau sama saya ya saya lamar. Kalau anaknya nggak mau sama saya kan saya malu gitu kan. Iya benar. Gitu. Di antara 3 Al, El dan Dul siapa yang paling agak susah masuknya waktu Mas Irwan awal-awal? Yang paling gampang siapa? Semuanya langsung sih masuk. Langsung. Cuman memang pada saat awal-awal kita jalan tuh Dul yang selalu nanya. Jadi Duda kan satu. Kedua, jadi mau main-main apa enggak nih gitu loh. Oh langsung ya. Langsung panggilnya Om. Oh manggilnya Om. Om mau main-main nggak sih gitu loh. Ya nggak tahu, kalau Bunda kan ya santai-santai aja, Bunda kayak nyari suami gitu loh. Bunda boleh lihat kamarnya nggak sih Bun? Boleh dong. Boleh. Oke, kita kamar Bunda ya. Asik guys, kita diajakin kamarnya Bunda, kita pengen lihat kamarnya Maya Estianti kayak apa guys. Izin ya Bun. Monggo. Shalom, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shalom alaikum. Salam alaikum, kok tahu sih Bun? Ya tau lah. Oh nice. Ini kamar aku Nice to meet sendiri. you. Wow, I love it Bun. Tahu nggak kenapa gue suka? Apa? Karena warnanya tuh earthy banget. Iya emang gue maunya earth tone. Jadi tenang. Bunda, Maya, salahkah bila diri. Ho, ada eho. Kok ehonya Bun? Ya kan soalnya tinggi. Oh, gue pikir. Semakin dia luas kan semakin. Oh, gue pikir lo. Kecuali kalau gue pasang kedap suara ya. Iya. Udahlah, nggak usah kedap-kedap suara lah. Enggak lah. Mau ngapain lu teriak-teriak di sini? Lagian Mas Irwan juga jarang tidur sini juga. Oh, tapi pernah dipakai berdua kan ini? Pernah, cuma lebaran. Lebaran kalau lagi keluarga kumpul gitu. Gue pikir lo sendirian doang sama temen lo. Udah gak berteman ya sekarang ya. Udah gak berteman ya. Astaga. Oh jadi tapi ini kamar yang memang jarang ditidurin Bunda. Enggak, kalau gue setiap minggu 3 hari pasti di sini. Pasti bobo sendiri. Tapi enak loh Bun menurut gue ya. Ini sorry ya kalau yang gak setuju ya. Karena menurut gue tuh bener Bunda tahu lagu Chicago nggak? Even lovers need a holiday. Orang tuh sebenarnya butuh waktu sendiri. Iya. Sangat. Iya gak? Iya. Kayak mak bapak gue itu ya. Ibu gue bisa, Pak, aku pergi ke Australia dulu nengokin cucu 2 bulan. Bapak gue ya udah sana. Gitu. 2 bulan pergi. Gitu. Jadi kalau Bunda lagi sendirian di sini, Bunda ngapain? Nonton film. Apa? Atau misalnya gue
belajar ingredients skincare kan gue lagi pengen bikin yang skincare yang Indonesia punya gitu loh. Nah selama ini kan gue import mulu ya Oh, jadi Bunda pengen bikin sendiri nih? Sendiri tapi yang lokal punya gitu loh. Kan kan gue udah malang melintang di dunia skincare yang import, ini kan udah tahu ingredientsnya apa. Paling nggak kan gue bisa ambil untuk masukin ke Indonesia dengan walaupun pabriknya juga masih pabrik antara Indonesia Korea, tapi paling dia kan bikinnya lebih murah jauh di sini dibanding yang kita bawa dari sana gitu loh. Bunda masih sakit nggak sih? Yang kemarin Bunda suka kambuh-kambuhan itu kenapa sih? Prosesnya? Udah jauh lebih bagus, udah di laser. Oh. Itu kalau misal, tapi harus nggak boleh dipancing ya. Kita harus tahu apa yang membuat wajah gue jadi merah tuh harus tahu. Apa? Don't and do-nya. Don'ts-nya apa Bunda? Misalnya makan cabai kepedesan nggak boleh, kafein terlalu banyak nggak boleh, atau misalnya deket-deket orang rokok nggak boleh, yang asap itu nggak boleh, panas, masak kalau masak, makanya gue dulu kan tiap hari masak sering kumat, tapi sekarang semenjak di laser gue juga udah jarang kumat sih. Jarang masak lah, jarang kenal asap-asap, orang istrinya konglomerat guys. Amin. Itu ada foto Mas Irwan ya? Mas Irwan. Mas Irwan. Aku ngintip-ngintip ya Bun? Boleh. Wah, silakan. gemes banget. Oh, gemes abis. I like it. Kenapa Bun? Karena nggak terlalu rame. Iya. Iya, gue lagi pengen renovasi rumah. Gue pengennya gini. Karena kan kadang-kadang kita tuh cewek-cewek apalah dibeliin segala macam. Keramaian puyeng ya. Ini simple. It's like hotel sebenarnya Bun. Berendam terakhir bersama Mas Irwan? Nggak pernah. Ini nggak pernah diberendamin. Gue kebetulan ya kita bukan tipe orang yang suka berendam. Tapi shower bersama. Iya, kalau shower bersama iyalah ya. Maniak apa kecuali di shower ya? Shower and shower. Astaga, enggak. Tapi kalau bathtub nggak pernah ya Bun? Enggak. Ini cuma hiasan. Oh wow. Ini sama sekali nggak pernah dipakai? Enggak. Kalau ada bangku loh guys, udah persiapan semuanya. Itu hiasan semua. Semuanya hiasan. Jadi hanya shower ya Bun? Shower. Shower ini pernah? Enggak. Kan dia jarang tinggal di sini. Oh di sana. Jadi shower sana pernah? Iya dong. Iya dong. Udah suami istri. Mandi bersama ya pasti. Kan makan bersama, mandi bersama. Iya. Tidur bersama. Bunda setuju nggak bahwa kunci untuk rumah tangga yang harmonis itu adalah good sex? Enggak juga. Enggak juga. Good communication. Good communication, that's right. Good sex juga, wah heboh kayak apa? Kalau dia misalnya punya unek-unek segala sesuatu, tapi dia nggak berani nyampein, buat apa? Iya. Kan berarti kan ada sesuatu yang mengganjal dan pada akhirnya jadi bom waktu kan. Tapi kalau good communication, kita bisa ngomongin kita nggak sukanya apa, dia sukanya apa, akhirnya kita adjust, jadinya kan jadi enak. Betul. Tapi Bunda sekarang nih kayak misalnya masih beli nggak misalnya lingerie apa masih toto nggak sih? Nggak pernah gue lingerie dari dulu sampai sekarang gue nggak pernah pakai lingerie. Tombol. Kan nanti gue kayak laki kan. Iya. Tapi kalau pakaian dalam rapi harus kan ada perempuan atas bawah gue kaosnya Mas Irwan, celana kargo gitu kan. Bun cakep Bun. Ya situ ya Bun. Kita lihat ya, let's go. Ini lucu banget sih Bun, dan again warnanya juga apa namanya, ya udahlah mature aja warnanya Bunda Maya deh pokoknya. Karena Bunda juga sebenarnya kan sukanya kan kayaknya warna-warna yang sebetulnya black, white, enggak juga. Dulu yang sebelah kan ada warna merah, ada warna abu-abu segala macam. Jadi udah bosan gue. Iya, ini udah kayaknya emang benar-benar di konsep. Orang udah mature lah ya. Udah pengen tenang aja gitu. Ini kalau kerja make up di sini Bun? Yep. Semua make up sendiri apa di make upin? Make up sendiri, kadang-kadang di make upin. Oh, I see. Semua di sini rapi tuh. Udah secukupnya guys. Secukupnya aja. Secukupnya, udah nggak repot, nggak banyak-banyak. Soalnya gue udah nggak nyanyi tiap hari kan. Iya. Kangen nggak sih Bun? Kadang-kadang sih, cuman kalau dibanding dulu prosesnya udah males ya sekarang. Iya sih, terbang lagi capek, terbang lagi, aduh gitu. Honestly, Bunda itu Al Eldul paling deket sama yang mana? Tiga-tiganya sih, kalau misalnya ngomongin kalau ada punya pacar baru atau misalnya mau putus, itu pasti ngomong sama gue. Tiga-tiganya terbuka, ngobrol. Ya kayak tadi misalnya date, iya. aku mau ngajak cewek ke date nih. Iya. Kamu menurut Daddy di mana? Gitu ya. Itu bisa anak gue ngontek laki gue tanpa gue tahu. Segitu dekatnya ya. Jadi, tapi yang paling dekat sama Bunda, paling dekat El atau Dul? Karena yang tinggal di rumah ini Dul dong. Jadi Dul yang kebetulan memang karena dia tinggal di sini. Jadi otomatis kan gue bisa cek setiap hari. Kalau Al kan udah
dengan syutingnya gue udah nggak bisa nyentuh lah, ibaratnya udah sibuk sendiri gitu. El juga udah mulai dia dengan dunia entertainmentnya udah mulai kerja, jadi udah mulai agak jarang ketemu, tapi minggu lalu sempat ketemu. Nanti mungkin minggu ini ketemu juga. Yang paling challenging untuk deketin siapa Bun? Yang tertutup mungkin, apa lebih private life? Al-Ghazali, karena dia orang aslinya dia pendiam. Oh, dia Kita tidak harus gali dia introvert. Gue introvert, anak gue introvert. Oh. Jadi gimana kan Iya, gitu. iya. Dia bukan udah putus ya Bun? Al-Ghazali? Udah putus. Udah putus. Bunda tahu tuh? Tahu. Diskusi dulu sama Bunda. Ya justru pada saat mereka berdua sedang memutuskan untuk gimana ke depannya, dua-duanya gue tanya, lu istikharah nggak gitu kan berdua, Yeah. kan? Ini mau nikah ya kan, istikharah kalau bisa dua-duanya. Nanti kita lihat jawaban apa dari Tuhan. Jawabannya mereka harus putus, ya sudah. Berarti mereka dua-duanya sama-sama baik ya, punya kekurangan, sama-sama punya kelebihan, tapi mungkin tidak berjodoh sekarang. Iya, betul. Nggak tahu ke depannya ya Bun. Nggak tahu ke depannya, paling tidak Iya. untuk sekarang belum gitu. Iya, oke. Kalau Bunda mencarinya tuh sebetulnya mantu pengennya kayak apa Bun? Seiman. Yang kalau gue bilang sih yang sama-sama bisa saling membahagiakan, sama-sama bisa saling menitipkan diri satu sama lain, Iya. sama-sama bisa saling mencari berkah lah dari Tuhan, ya kan? Iya, Sama-sama bisa ya nggak saling ngerepotin satu sama lain, sama-sama saling ayo membangun yuk gitu loh. Maju dua-duanya ya Bun. Dua-duanya jangan salah satu ngereli, satu ngeribetin gitu ya. Bener-bener. Bun ngelirik dong Bun dikit Bun untuk menutup vlog kita Bun. Aduh. Nggak berani ngomong KW ya saya. Nggak berani ngomong dong. Lihat. Which one is your favorite Bun? Yang paling sering Bunda pakai yang mana? Yang gede dan yang paling ringan. Yang gede dan paling ringan. Semuanya berat semua di sini. Ini lumayan berat, berat. Semua sih sih. Ya. Nggak tahu sih Bun, gue sih belum pernah pakai Hermes ya. Berat nggak sih Bun? Berat. Kalau ini gue tahu nih ini berat. Berat ini agak juga, sama berat semua nih. Jadi yang paling ringan mana? Chanel. Yang di luar. Iya. Yang gede Ya. gitu. Ya. Untuk istrinya Irwan Musri itu kalau mau beli tas masih harus pakai budgeting apa? Udah anytime you wanna buy minta Mas Irwan beliin. Itu lucunya gue tuh karena dia mungkin punya butik dan dia yang banyak brand, akhirnya gue tuh malah mungkin dari dulu juga gue bukan orang yang tukang hobi belanja brand ya. Jadi orang mungkin boleh bilang, Maya Estianty beruntung ya, suaminya punya brand banyak, ini bisa ngambil di butik. Tinggal ambil tek gitu nggak sih Bun? Jarang. Oh. Jarang banget gue gitu. Malah kalau misalnya ke butik itu ngambilin kado buat orang gitu loh. Misalnya, misalnya ada ulang tahun si menantu gue ulang tahun, beliin kado yuk buat dia gitu. Itu doang. Kalau buat gue pribadi, karena Mas Irwan udah bawain gue. Jadi Bunda jarang nih, misalnya pas Indonesia nih, tek masuk gitu, ibu datang pasti kan gitu kan. Aku mau itu dong, enggak. Paling kalau dari kita 4 tahun pernikahan, paling gue cuma sekali, dua kali lah. Kenapa Bun? Males diomongin? Enggak? Nggak tahu ya, gue emang nggak suka ngeribetin pasangan gitu loh. Jadi Bunda kalau mau dibeli, ini sebagian besar Bunda yang beli apa dibeliin? Kalau yang Hermes kan sebagian besar kan dulu gue pernah beli zaman dulu. Yeah. Sekarang sih udah nggak pernah karena udah dibeli Mas Irwan. Jadi ngapain? Buat dibeliin sih, apa yang ada di butik kasih ke gue. Udah gue terima aja dong gitu loh. Tapi gue lebih seneng pakai tas yang biasa, iya gede, sih, lu ya. Karena gue isinya kalau pergi traveling bawanya kamera kan, Tas Doraemon, tas gede gitu loh, gitu. Ya, tapi bentuknya biasanya kalau Mas Irwan modelnya kasih surprise, apa emang langsung nih aku beliin gitu? Enggak, dia selalu kalau misalnya gue pas lagi pulang ke apartemen, itu barang buat kamu tuh. Oh gitu, terus dia kayak bapaknya gue anak perempuan pertama yang nyobain baju, terus bagus nggak sayang? Bagus. Coba ganti lagi yang lain, ganti. Yang bener loh Bun. Jadi gue kayak anak perempuan pertamanya dia gitu. Terus kalau udah habis dibeliin Hermes apa segala macam, Bunda kasih apa? Dia cuma kasih, makasih sayang. Udah gitu doang. Masa makasih doang? Makasih doang lah gitu. Makasih sayang ya. Mandi bareng enggak? Itu nggak bisa direncanain. Itu harus ada unsur surprise. Iya benar-benar. Kalau nggak monoton ya Bun. Oke siap. Bunda thank you very much Bun untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Bunda. As always seorang Maya Estianty selalu there's always value, there's always something yang aku bisa belajar dari Bunda. Hari ini aku belajar untuk banyak bersyukur ya dan memilih teman. Penting memilih pokoknya orang di sekitar kita ya Bun. Kalau emang udah tahu toxic ya udah lu yang harus memutuskan kebahagiaan lu sendiri. Right? Bunda, untuk menutup deh Bun, apa yang Bunda mau kasih satu, if you can choose one good advice untuk Al Eldul, what would it be? Al Eldul? Iya,
satu advice terbaik yang Bunda bisa kasih? Anything about life, about love, apapun. Banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik, nggak akan pernah sia-sia ya Bun. Itu karena ya menurut gue itu saat lo ada peristiwa yang lo rasa kayak kiamat, kebaikan itu akan menolong kamu. Nice. Gitu. Banyak, jangan bosan-bosan berbuat baik. Yep. Ya, thank you ya Bun, sehat-sehat ya. Bye guys, God bless you all. Bye bye.